Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, Maha Syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman keilmuan, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman naik onta hingga zaman naik Toyota. Dewan juri yang saya hormati, serta guru-guru yang saya muliakan, dan tidak lupa pula teman-teman yang saya cintai. Izinkan saya, Najela Imatullah Jelani, dari kelas 11 Multimedia C, dari SMK Bakti Mandiri Kota Bekasi, untuk menyampaikan pidato yang berjudul Cinta Tanah Air merupakan sebagian dari iman. Islam mengajarkan bahwa cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Tanah air kita bukanlah Singapura, bukanlah Jepang, bukanlah Amerika. Tanah air kita adalah Indonesia. Jadi, mencintai Indonesia merupakan sebagian dari iman. Lari pagi bersama Pak Camat. Jangan lupa membawa air. Jika kalian umat Nabi Muhammad, cintailah tanah air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai tanah airnya, yaitu Madinah dan Mekah. Bahkan beliau pernah berkata, jika saja umatnya tidak mengusir beliau dari tanah airnya, beliau tidak akan pernah meninggalkan tanah air beliau. Saat itu pula, Nabi Muhammad SAW pernah kembali dari dakwahnya, kembali ke kota Madinah, lalu ia terburu-buru untuk sampai di kota Madinah, saking ia rindu dan cintanya terhadap tanah airnya. Tidak hanya Nabi Muhammad saja yang sangat mencintai tanah airnya, Nabi Ibrahim pun, seperti terdapat di surat Al-Baqarah ayat 126 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbij'al hadza baladan aminam warzuq ahlahu minas samarati man aminam billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, lindungilah negeriku, buatlah negeriku aman sentosa. Berikanlah pendudukku rezeki berupa buah-buahan yang beriman kepada Allah dan hari akhir." Segitu cintanya Nabi Ibrahim terhadap tanah air dan penduduknya. Tidak hanya nabi-nabi terdahulu saja, tetapi para pejuang juga sangat mencintai tanah airnya. Saat mereka dijajah, mereka rela untuk berkorban, rela memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, memperjuangkan NKRI. Mereka mengorbankan jiwa, mengorbankan raga, bahkan mereka sampai mengorbankan nyawanya sendiri demi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai penerus bangsa? Yang bisa kita lakukan hanyalah menjaga apa yang sudah dibentuk oleh para pendahulu, seperti menjaga NKRI untuk tetap satu, menjaga Pancasila, menjaga Undang-Undang Dasar 1945, menjaga Indonesia untuk selalu merdeka. Lalu kita juga harus melaksanakan profesi kita sehari-hari. Misalkan Anda seorang pejabat, Anda harus memimpin masyarakat dengan bijak, dengan amanah, dengan penuh tanggung jawab. Jika Anda seorang pendidik atau guru, jadilah pendidik yang disiplin, jadilah pendidik yang cerdas, yang bisa mengabdi kepada masyarakat. Dan jika kalian seorang pelajar, maka teruslah rajin, teruslah haus akan ilmu, karena ilmu kalianlah yang nantinya akan dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Lalu mengapa sih kita harus mengabdi kepada negara? Kenapa kita harus cinta tanah air? Mengapa dengan cinta tanah air itu kita bisa merupakan sebagian dari iman? Karena jika tanah air kita sendiri saja rusak, tanah air kita aja
hancur, berantakan, tidak damai, banyak penjajahan di mana-mana, gimana kita bisa beribadah? Bayangkan pada zaman Nabi, saat Nabi ingin beribadah, beliau diolok-olok, beliau diejek, beliau dilempari batu, bahkan beliau dibunuh saat beribadah. Lalu saat penjajahan juga mereka dijajah, mereka dipaksa untuk bekerja, tapi mereka masih menyempatkan untuk sholat, walaupun mereka untuk makan dan tidur saja masih susah, tapi mereka masih menyempatkan untuk beribadah, dan itu bisa dibilang cukup sulit. Jadi bagi para dewan juri, para teman-teman sekalian, jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena berkat mereka lah kita sampai saat ini bisa beribadah dengan nyaman, bisa makan dengan enak, bisa tidur dengan enak. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, dan jangan lupa pula untuk selalu berterima kasih, selalu mendoakan mereka agar mereka ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga negara kita, negara Indonesia, menjadi negara yang lebih maju, menjadi negara yang aman, menjadi negara yang damai. Mungkin cukup sampai di situ pidato dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.